Materi kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Topik ke-41 dari 60 topik. Tentang Kode Etik Advokat, bagian pertama. Jenis-jenis profesi advokat. Terdapat beberapa jenis profesi advokat, di mana pada umumnya jenis profesi advokat ini mengutamakan seorang yang dapat bekerja secara cepat dan tepat. Profesi advokat di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Adapun jasa hukum yang dimaksud yaitu memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Di dalam Undang-Undang Advokat, terdapat tugas seorang advokat di antaranya, Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tugas advokat memberikan jasa hukum, termasuk konsultasi dan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tugas advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien karena hubungan profesi. Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tugas advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Advokat sendiri dalam melaksanakan pekerjaan terbagi ke beberapa fokus pekerjaan. Kebanyakan profesi advokat bekerja di pemerintahan sebagai penasihat untuk badan administratif. Namun, terdapat sejumlah jenis profesi advokat lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Advokat pajak. Advokat di lingkup pajak biasanya menangani mengenai masalah yang berkaitan dengan pajak perusahaan maupun individu. Seorang advokat pajak membantu klien mengurus peraturan pajak yang terbilang kompleks. Seorang advokat pajak juga harus mampu membuat klien melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti pajak pendapatan, pajak properti, dan pajak keuntungan usaha. 2. Advokat lingkungan. Masalah lingkungan dan tata ruang kerap menjadi persoalan di kehidupan sehari-hari. Di lingkup pemerintahan, peran advokat dapat memiliki tugas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. 3. Advokat kepentingan publik. Profesi advokat kepentingan publik ini biasanya bekerja di lembaga swasta atau organisasi nirlaba. Lembaga maupun organisasi tersebut menyediakan layanan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu. Seorang advokat yang menangani kepentingan publik akan lebih banyak menangani perkara seputar kasus perdata dibandingkan pidana. 4. Advokat perusahaan. Jenis profesi advokat perusahaan akan lebih banyak berperan sebagai penasihat internal perusahaan. Peran advokat perusahaan akan memberikan saran kepada eksekutif perusahaan mengenai masalah hukum yang berhubungan dengan aktivitas bisnis. Persoalan yang biasanya menjadi urusan para advokat perusahaan adalah seputar kontrak, hak paten, ketenagakerjaan, hubungan dengan peraturan pemerintah, kerjasama, pajak, properti, dan sebagainya. Pada umumnya jenis profesi advokat ini mengutamakan seorang yang dituntut dapat bekerja secara cepat dan tepat. Selain itu, seorang advokat juga harus mampu bekerja bersama tim serta memiliki rasa hormat dan mampu mendengar pendapat pihak lain. Jenis profesi advokat apapun yang akan diemban pada akhirnya akan menuntut seorang advokat untuk memiliki banyak skill, agar meningkatkan kreativitas yang mana kemampuan tersebut sangat dibutuhkan oleh profesi ini. Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia terdiri atas pembukaan, ketentuan umum, kepribadian advokat, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, tentang sejawat asing, cara bertindak menangani perkara, ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, pelaksanaan kode etik, Dewan Kehormatan, ketentuan umum. Pengaduan, tata cara pengaduan, pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, sidang Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, cara pengambilan keputusan, sanksi-sanksi, penyampaian salinan keputusan, pemeriksaan tingkat banding Dewan Kehormatan Pusat, keputusan Dewan Kehormatan, ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan, kode etik dan Dewan Kehormatan, aturan peralihan, penutup. A. Pembukaan. Tujuan kode etik advokat. 1. Membebankan kewajiban. 2. Perlindungan hukum anggota. Advokat, officium nobile, profesi terhormat, dilindungi hukum, undang-undang, dan kode etik.
Advokat memiliki kebebasan sesuai Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 14 yang mengatur bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 menjelaskan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan advokat berdasarkan 1. Kehormatan advokat. 2. Kepribadian advokat. Advokat, selaku penegak hukum, berpegang teguh pada 1. Kemandirian. 2. Kejujuran. 3. Kerahasiaan. 4. Keterbukaan. Kewajiban advokat. 1. Menjaga citra dan martabat kehormatan profesi. 2. Setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. 3. Jujur dan bertanggung jawab kepada a. Klien, nasihat dan penyelesaian kasus klien dengan baik. B. Pengadilan, fakta yuridis dan penegakan hukum. C. Negara atau masyarakat, penegakan hukum kesejahteraan. D. Terutama dirinya sendiri, penegak hukum imunitas. Advokat sebagai penegak hukum berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang tentang Advokat, sejajar dengan instansi penegak hukum lain dan harus saling menghargai juga terhadap teman sejawat. B. Ketentuan umum. Advokat memberikan jasa hukum, di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai pasal ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Klien dari advokat, sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, adalah 1. Orang. 2. Badan hukum. 3. Lembaga lain. Teman sejawat advokat. 1. Pihak yang berpraktik sebagai advokat. 2. Teman sejawat asing, sesuai pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dewan Kehormatan Advokat. 1. Mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, sesuai pasal 13 ayat 1, pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 2. Menerima dan memeriksa pengaduan, sesuai pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Honorarium, sesuai pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, berupa imbalan jasa, pembayaran, kesepakatan, perjanjian. C. Kepribadian advokat. Advokat adalah WNI yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, satria, jujur mempertahankan keadilan dan kebenaran, moral yang tinggi, luhur dan mulia, menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi UUD 1945, menjunjung tinggi kode etik advokat serta sumpah jabatannya. Alasan advokat menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum, antara lain, 1. Tidak sesuai dengan keahliannya. 2. Bertentangan dengan hati nurani. Advokat dilarang menolak nasihat dan bantuan hukum dengan alasan perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, perbedaan politik, perbedaan kedudukan sosial, sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tujuan advokat, mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan, memperjuangkan hak asasi manusia. Beberapa hal yang wajib diperhatikan advokat. 1. Imbalan materi bukan tujuan utama. 2. Bebas dan mandiri. 3. Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. 4. Memberi bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat dalam perkara pidana. 5. Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. 6. Menjunjung tinggi sebagai profesi terhormat. 7. Sopan terhadap semua pihak dengan mempertahankan hak dan martabat advokat. 8. Apabila diangkat sebagai pejabat negara tidak diperkenankan praktik sebagai advokat. D. Hubungan advokat dengan klien. 1. Utamakan jalan damai. 2. Memberi keterangan yang sebenarnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Tidak menjamin perkara pasti menang. 4. Honorarium sesuai kemampuan klien. 5. Tidak membebani biaya yang tidak perlu. 6. Perkara cuma-cuma juga harus diperhatikan. 7. Harus menolak perkara yang tidak ada dasar hukum. 8. Menjaga rahasia jabatan. 9. Tidak melepaskan tugas pada saat posisi tidak menguntungkan klien. 10. Pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri.
11. Hak retensi sepanjang tidak merugikan kepentingan klien. Hubungan advokat dengan teman sejawat. 1. Saling menghormati, menghargai, dan saling mempercayai. 2. Dalam sidang pengadilan, tidak digunakan kata tidak sopan, baik lisan maupun tertulis. 3. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat diajukan ke Dewan Kehormatan dan tidak melalui media massa atau cara lain. 4. Tidak merebut klien. 5. Mengganti advokat dengan pencabutan surat kuasa advokat semula serta advokat berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajiban terhadap advokat semula. 6. Advokat semula wajib memberi atau menyerahkan semua surat dan keterangan berkaitan dengan perkara. Sejawat asing advokat. Wajib tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia. Demikianlah materi topik ke-41 Filsafat Hukum dan Etika Profesi untuk membantu para mahasiswa memahami mata kuliah dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Channel ini menyajikan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.